Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Pada video berikut saya akan memberikan pembahasan tentang kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Cairan dan elektrolit sangat berguna dalam mempertahankan fungsi tubuh manusia. Kebutuhan cairan dan elektrolit bagi manusia itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usia seseorang. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada bayi. Bayi mempunyai cairan tubuh yang berbeda dengan usia dewasa. Mengapa? Karena bayi mempunyai tingkat metabolisme air yang tinggi, mengingat bahwa permukaan tubuh yang relatif luas dan presentasi air lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa. Nah, kebutuhan cairan sangat diperlukan tubuh dalam mengangkat zat makanan ke dalam sel, sisa metabolisme sebagai pelarut elektrolit dan non-elektrolit, memelihara suhu tubuh, mempermudah eliminasi, dan membantu pencernaan. Nah, di samping kebutuhan cairan elektrolit, maksudnya di sini cairan dan elektrolit, saya yakin kalian juga sudah tahu natrium, kalium, kalsium, klorida, dan fosfat sangat penting untuk menjaga keseimbangan asam basa, konduksi saraf, kontraksi muskular, dan osmolalitas. Nah, berikut kita akan membahas cairan dan elektrolit secara terperinci. Nah, pengertian dari cairan tubuh adalah cairan yang terdiri dari air dan zat pelarut. Nah, kemudian elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik yang sering disebut dengan ion jika berada di dalam larutan. Nah, cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh seseorang supaya tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Nah, kebutuhan cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam berespon terhadap stresor fisiologis dan lingkungan. Nah, berikut kita akan membahas mengenai sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, di sini yang pertama yang berperanan adalah ginjal, ya. Ginjal, ini dia organnya. Ginjal merupakan organ yang memiliki peranan cukup besar dalam mengatur kebutuhan cairan dan elektrolit. Hal ini terlihat pada fungsi ginjal. Apa fungsi ginjal? Sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dalam darah, pengatur keseimbangan asam basa darah, dan ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Nah, proses pengaturan kebutuhan keseimbangan air ini diawali dengan kemampuan bagian ginjal seperti glomerulus dalam menyaring cairan. Nah, rata-rata setiap 1 liter darah itu mengandung 500 cc plasma yang mengalir melalui glomerulus. 10%-nya disaring keluar. Cairan yang tersaring itu yang biasanya difiltret oleh glomerulus, kemudian mengalir melalui tubulus renalis yang mana sel-selnya menyerap semua bahan yang dibutuhkan. Nah, saya yakin kalian juga tahu jumlah cairan yang diproduksi ginjal dapat dipengaruhi oleh ADH dan aldosteron. Rata-ratanya adalah 1 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian yang kedua adalah kulit.
Nah, kulit merupakan bagian penting dalam pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas, di mana proses ini diatur oleh pusat pengatur panas yang disarafi oleh vasomotorik dengan kemampuan mengendalikan arteriol kutan dengan cara vasodilatasi dan vasokonstriksi. Nah, proses pelepasan panas ini dapat dilakukan dengan cara penguapan. Nah, keringat merupakan sekresi aktif dari kelenjar keringat di bawah pengendalian saraf simpatis. Nah, melalui kelenjar keringat, suhu dapat diturunkan dengan jumlah air yang dapat dilepas, kurang lebih setengah liter sehari. Nah, perangsangan kelenjar keringat yang dihasilkan dapat diperoleh melalui aktivitas otot, suhu lingkungan, dan kondisi tubuh yang panas. Kemudian yang selanjutnya adalah paru. Paru ya, di sini organ paru ya merupakan saluran yang mengeluarkan cairan dengan mengendalikan insensible water loss atau yang biasa dikenal dengan IWL kurang lebih 400 ml per hari. Proses pengeluaran cairan terkait dengan respon akibat perubahan upaya kemampuan bernafas. Kemudian yang selanjutnya adalah gastrointestinal. Merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Nah, dalam kondisi normal, cairan hilang dalam sistem ini bisa mencapai sekitar 100-200 ml per hari. Pengaturan keseimbangan cairan dapat melalui sistem endokrin, seperti pada sistem hormonal. Nah, yang berikut yang akan dibahas itu termasuk kepada sistem hormonal. Yang kita lihat di sini adalah ADH. ADH memiliki peranan meningkatkan reabsorpsi air sehingga dapat mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Hormon ini dibentuk oleh hipotalamus di mana di hipofisis posterior yang mensekresi ADH dengan meningkatkan osmolaritas dan menurunkan cairan ekstrasel. Kemudian yang selanjutnya adalah aldosteron. Nah, aldosteron itu mempunyai fungsi sebagai absorpsi natrium yang disekresi oleh kelenjar adrenal di tubulus ginjal. Nah, proses ini merupakan pengeluaran aldosteron. Ini biasanya diatur oleh adanya perubahan konsentrasi dari kalium, natrium, dan sistem angiotensin renin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prostaglandin. Nah, merupakan asam lemak yang terdapat pada jaringan yang berfungsi merespon radang, kemudian mengendalikan tekanan darah dan konsentrasi uterus, serta mengatur pergerakan gastrointestinal. Pada ginjal, asam lemak ini berperan dalam mengatur sirkulasi ginjal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah glukokortikoid. Nah, di glukokortikoid ya, ini mengatur peningkatan reabsorpsi natrium dan air yang dapat menyebabkan volume darah meningkat sehingga terjadi retensi natrium. Nah, kemudian yang terakhir adalah mekanisme rasa haus. Nah, di mekanisme rasa haus ini ya diatur dalam rangka memenuhi kebutuhan cairan dengan cara merangsang pelepasan renin yang dapat menimbulkan produksi angiotensin 2 sehingga melepaskan hipotalamus untuk memberikan respon rasa haus. Baik, cukup sekian penjelasan saya pada kesempatan ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat.